Hai semuanya, jadi ini akan menjadi tutorial gratis yang lengkap tentang bagaimana kami itu dapat menggunakan DeepSeek, yaitu sebuah alat AI super canggih yang sangat mirip dengan ChatGPT. Aku jamin kalau kami itu menonton video ini dari awal sampai habis, kami itu akan menjadi pengguna yang ahli ya. Dan aku akan membahas lebih dari 15 prompt dan juga contoh penggunaan yang sangat berguna yang bisa kamu gunakan hari ini. Dan aku jamin kami itu akan terkejut dengan kemampuannya guys. Ini yang aku rekomendasiin ya, tonton sambil praktek ya guys. Sambil nonton, lakukan juga hal-hal yang aku lakukan. Masukin aja prompt-prompt ini bersamaku dan gunakan aja platformnya secara langsung, dan itu akan jadi cara yang terbaik untuk belajar. Di akhir video ini, aku itu akan ngebahas hal-hal yang lebih advance ya, kayak cara install DeepSeek di komputer kamu secara lokal menggunakan model DeepSeek di platform lainnya, atau bahkan fungsionalitas API ya. Tapi sebagian besar ya, dengan nonton video ini aja, kami itu nggak perlu tahu hal-hal itu kok. Jadi mari kita mulai yuk. Kalau kamu itu pergi ke deepseek.com, tampilannya akan seperti ini guys. Yang perlu kamu lakukan adalah ya klik aja start di situ, dan tentu kamu itu bisa mempelajari lebih lanjut tentang DeepSeek dan model-modelnya saat ini. Tergantung kapan kamu itu menonton video ini ya, dan mungkin ada sedikit perbedaan nantinya. Tapi sekarang ya aku akan langsung aja ke start ya. Setelah itu kamu itu akan diminta untuk login di situ. Jadi kalau kami itu belum punya akun, ada dua opsi tuh. Kamu bisa login menggunakan akun Google kamu, walaupun aku nggak rekomendasikan itu ya. Ya, atau kamu itu bisa menggunakan cara tradisional aja, yaitu pakai nomor telepon atau email dengan kata sandinya. Dan itulah yang aku rekomendasikan guys. Jadi kalau kamu itu membuat akun, klik aja sign up di sini, dan kamu akan masukin aja email kamu, kata sandi kamu, konfirmasi kata sandi kamu, dan mereka akan mengirimkan kode ke alamat email kamu. Kamu akan masukkan kode itu di sini ya guys, dan kali ini kamu itu akan konfirmasi lalu klik sign up ya. Itu pada dasarnya semua yang perlu kamu lakukan untuk bisa menggunakan DeepSeek ya teman-teman. Sekarang aku sudah berada di dashboard DeepSeek-nya ya, dan inilah yang akan kamu lihat ketika kamu itu ngebuat akun ya guys. Nah di sini aku itu akan memiliki riwayat obrolanku ya, jadi ini sangat mirip dengan ChatGPT nantinya, dan aku bisa membuat obrolan baru kapanpun yang aku mau teman-teman. Ini membantu kamu misahin percakapan yang berbeda yang sangat berguna banget, dan ini adalah area pencarian utama yang ada di DeepSeek ya, dan disinilah kami itu masukin pesan kamu nantinya. Singkatnya, mari kita bahas beberapa kelebihan dan juga kekurangan DeepSeek dibandingkan ChatGPT guys. Hal pertama adalah tentu DeepSeek jauh lebih terjangkau ya, bahkan saat ini gratis untuk digunakan, dan performa model DeepSeek R1 saat ini tuh sangat mirip dengan model O1 untuk ChatGPT-nya yang saat ini harganya sekitar $200 ya per bulannya untuk digunakan. Namun tentu aja ini mungkin gratis ya di masa depan, tapi saat ini ya DeepSeek ya gratis guys. Biaya API-nya juga jauh lebih rendah kok, dan kamu itu mendapatkan performa luar biasa yang biasanya membutuhkan biaya dengan ChatGPT. DeepSeek ini juga open source ya guys. Kamu itu benar-benar dapat mendownload model ini ke komputer kamu dan menjalankannya tanpa menggunakan web nantinya. Ada juga banyak transparansi ya, karena ketika kamu itu mencari sesuatu yang akan aku tunjukkan nanti, itu akan benar-benar menunjukkan proses berpikirnya ya. Jadi ya kamu itu bisa melihat persis apa yang sedang dicoba untuk di brainstorming ya di sini atau di nalar. Selain itu dengan DeepSeek itu nggak perlu prompt engineering guys. Kamu itu pada dasarnya ya nggak perlu memberikan konteks banyak yang kamu berikan ke ChatGPT gitu. Jadi ya ini bisa membuatnya sedikit lebih mudah digunakan tentunya. Kekurangannya adalah ya info pengguna itu digunakan untuk melatihnya ya, dan tidak ada cara untuk keluar dari ini guys. Juga servernya berada di Cina guys, dan ada beberapa hal yang nggak akan dijawab untuk kamu. Hanya beberapa hal kecil yang perlu diperhatikan aja di sini. Sekarang kembali aja ke dashboard utama kita, dan aku akan menunjukkan kepada kamu 15 contoh penggunaan DeepSeek. Ini sangat mirip dengan ChatGPT ya teman-teman, dan aku punya tutorial yang sangat populer tentang ChatGPT. Jadi kalau kamu itu ingin melihatnya, aku akan menyertakan linknya di bawah ya. Tapi sekali lagi guys, DeepSeek itu punya kemampuan penalaran yang lebih baik saat ini, jadi pasti ada beberapa keuntungan besar tentunya. Sekarang kamu tahu kan bahwa ada dua tombol di sini, ada tombol Deepthink R1 dan ada tombol search di situ. Jadi kalau kamu itu ingin menggunakan model penalaran R1 yang sebenarnya, kita itu harus mengklik ini ya. Ini akan mengaktifkannya ya teman-teman, dan ketika kita itu mengirimkan pesan, itu akan tahu untuk menggunakan model penalaran ini. Kamu juga dapat mengaktifkan dan menonaktifkan fungsionalitas pencariannya ya. Jadi ya itu kayak bisa nyari di web ya kalau kalian perlu. Itu sangat berguna ya buat hal-hal kalau misalkan membutuhkan web. Keduanya bisa diaktifin dan dimatiin juga. Dan kamu juga bisa milih satu aktif atau satu yang mati. Tapi ya untuk sekarang aku akan hanya biarin Deepthink aktif ya teman-teman. Contoh penggunaan pertama yang bisa kamu gunakan tuh dengan DeepSeek adalah ya tulis email. Ini adalah sesuatu yang berlaku untuk hampir semua orang ya kan. Kita semua menulis email setiap hari, dan DeepSeek dapat membuat proses ini jauh lebih efisien ya teman-teman. Jadi misalnya aku itu bisa menulis sesuatu kayak tulis email profesional kepada klien dan jelasin keterlambatan dalam pengiriman proyek. Kita tentu aja bisa memberikan lebih banyak konteks dalam prompt ini, tapi hanya untuk menunjukkan kepada kamu aku itu ingin melakukan yang umum aja ya kayak gini, dan aku akan klik tombol ini di sini, dan itu akan mulai mikir guys. Jadi dia itu bakal tunjukin proses berpikirnya, dan kalau kamu itu menggunakan model R1 itu bakal makan waktu lebih lama dari yang mungkin biasa kamu lakukan kalau kamu itu pakai ChatGPT. Ada seluruh proses untuk model penalaran ini ya teman-teman, dan seperti yang kamu lihat itu jadi cukup rumit ya. Setelah itu selesai, itu akan mengeluarkan contoh email ini ya teman-teman. Jadi kita itu bisa menyalin ini dan kita tempelin aja ini ke Gmail kita atau penyedia email ataupun yang kamu gunakan gitulah buat mengganti ini. Dan kita itu bahkan bisa masukin itu ke dalam prompt itu sendiri, sehingga secara otomatis itu bakal masukin ke sana, dan itu akan menulis email yang cukup solid untuk kamu ya guys. Tentu aja aku sarankan kamu itu nambahin aja sentuhan akhir kamu ya, dan membuatnya lebih sedikit personal kalau misal diperlukan. Ya, contoh penggunaan dan juga prompt yang sangat berguna yang hampir semua orang dapat gunakan sekarang. Kamu itu bahkan dapat menggunakan platform kayak Make AI untuk terintegrasi dengan DeepSeek ya teman-teman. Itu sedikit lebih rumit ya sebenarnya, tapi pada dasarnya kamu dapat melakukan ini secara otomatis
otomatis guys, ketika kamu itu menerima email, itu dapat membuat draft dan itu juga dapat mengirim pesan itu sendiri ya. Ada banyak hal yang dapat kamu sesuaikan dengan platform seperti Make ya. Tapi bagi kebanyakan orang itu udah cukup sih. Kita tentu aja dapat memberikan umpan balik dengan hanya mengirim pesan atau menyuruhnya untuk menulis ulang email ini dengan isi atau isi gini. Dan itu akan mengeluarkan sesuatu yang baru nantinya. Jadi contoh penggunaan berikutnya yang akan kita bicarakan itu adalah ya benar-benar menggunakan DeepSeek untuk membantu proses pembuatan konten kamu sekarang. Sekarang pembuatan konten tuh jelas merupakan istilah yang cukup luas dan umum ya. Itu bisa membuat postingan buat blog, itu juga bisa membuat postingan media sosial, video panjang buat YouTube, terus video pendek buat YouTube, dan nulis skrip TikTok juga. Kamu itu bisa menulis iklan atau apapun itulah pokoknya. DeepSeek sama kayak ChatGPT ya, karena ya dapat benar-benar menghasilkan ya. Katakanlah postingan blog untuk kita hanya dengan menggunakan prompt ya, dan itu tuh cukup bagus ya guys, karena dia tuh punya modal penalaran. Jadi kalau kamu itu menggunakan DeepSeek, kamu selalu dapat membuat obrolan baru sehingga ya kamu itu dapat memiliki obrolan terpisah yang berbeda. Aku hanya akan melakukan semuanya dalam satu untuk membuatnya jauh lebih sedikit mudah guys. Tapi kamu itu dapat menulis sesuatu kayak tulis postingan blog 300 kata tentang manfaat kerja jarak jauh. Dan kamu tentu aja dapat memberikan lebih banyak arahan ya kalau kamu itu mau. Tapi aku hanya akan menunjukkan kepada kamu dengan cepat ya teman-teman. Saat dia mengeluarkan respon ini, aku itu akan mengatakan bahwa semakin banyak informasi, maka semakin banyak konteks yang kamu berikan kepada promptnya, maka ya semakin baik output yang akan dihasilkan di sini dan semakin sedikit pengeditan yang harus kamu lakukan. Oke, jadi sudah selesai guys buat artikel ini buat kita. Tentu aja aku nggak rekomendasikan hanya nyalin dan juga tempel aja ke website kamu ya. Itu bukan cara yang terbaik untuk melakukan ya. Dan kamu itu pasti ingin mengedit artikel yang dihasilkan sama AI kan tentunya. Tapi ya ini adalah fondasi yang bagus untuk benar-benar menghemat waktu kamu dalam fase penelitian serta fase penulisannya. Kamu itu dapat melihat itu ya guys, dimana itu ngasih kita sedikit penjelasan tentang apa yang ditulisnya buat kita. Jadi jumlah katanya adalah 300 dan itu ngasih kita nadanya dan itu ngasih kita beberapa kata kunci SEO juga. Jadi kita itu akan menggunakan ini di situs web kita dan aku hanya akan membuat website menggunakan AI dengan sesuatu seperti Hostinger. Jadi ya harganya di bawah 25.000 guys untuk per bulannya dan kamu itu bisa ngebangun website yang lengkap dalam waktu kurang dari 10 menit dan ya kamu itu dapat langsung menggunakan sesuatu kayak DeepSeek untuk membantu kamu menulis dan itu akan menghemat banyak waktu dalam membangun seluruh website kamu. AI itu gila ya, meluas jauh melampaui hanya DeepSeek dan juga ChatGPT. Ada begitu banyak banget alat yang menggunakan AI untuk membuat tugas lain tuh lebih mudah teman-teman, seperti contohnya ngebangun website kamu. Dan ini sangat-sangat aku rekomendasikan ya guys, menggunakan AI untuk menghemat banyak waktu kamu dan dapat melakukan hal yang sama juga. Dan ini sangat-sangat aku rekomendasikan ya guys untuk menggunakan AI untuk menghemat banyak waktu. Kamu dapat melakukan hal yang sama juga ya, tentu dengan pembuatan konten di luar hanya membuat postingan blog ya. Kamu juga dapat membuat skrip bentuk pendek. Misalnya kita dapat melakukan sesuatu kayak gini, buat skrip 15 detik untuk Instagram Reels yang ngebahas tentang manfaat kerja jarak jauh yang punya hook yang menarik dan juga call to action yang jelas untuk memesan panggilan. Jadi mari kita lihat apa yang dilakukannya sekarang ya di sini. Dan kalau kamu itu nggak membutuhkan model berpikir mendalam seperti itu, kamu itu tentu aja dapat mematikannya ya. Itu akan mengeluarkan dan menjawab jauh lebih cepat ya guys. Namun tidak setiap hal yang kamu cari itu membutuhkan model ini ya teman-teman. Jadi ya mohon diingat guys, kamu dapat melihat pemikiran ini untuk bikin prompt khusus ya, dan ini akan membutuhin banyak waktu yang lama. Dan aku sangat suka dengan hanya ngelihat penalarannya ya, karena ya sangat menarik untuk melihat bagaimana AI itu berpikir teman-teman. Dan itu benar-benar membantu aku menjadi pemikir yang lebih baik ya kan. Keren. Jadi sudah selesai guys. Itu ngasih kita skrip Instagram Reels yang cukup solid dan ya itu hanyalah contoh penggunaan yang sangat berguna yang dapat kamu gunakan untuk DeepSeek. Contoh penggunaan berikutnya yang ingin aku bicarakan itu adalah mempelajari topik baru menggunakan DeepSeek ya teman-teman. Aku pribadi berpikir bahwa belajar adalah salah satu hal terpenting yang harus dilakukan semua orang setiap harinya. Jadi kamu itu pada dasarnya dapat menggunakan DeepSeek seperti tutor, mentor yang pada dasarnya ya orang yang sangat pintar yang tahu segalanya kan. Jadi apa yang akan aku lakukan di sini itu adalah mengklik aja tombol search ini dan ini memungkinkannya untuk benar-benar mencari sesuatu di internet yang bisa ngebantu. Dan kalau kita itu dapat mencari sesuatu kayak gini, jelaskan komutasi kuantum dalam istilah sederhana. Aku bahkan gak tahu apa ini ya. Jadi mari kita cari tahu itu yuk. Jadi ini dia output setelah penalarannya ya. Kamu dapat melihat itu, mendefinisikannya ya. Itu benar-benar membandingkannya dengan sesuatu yang mungkin kamu ketahui. Kalau kita ngebahas tentang beberapa konsep lain, mengapa itu masalah yang besar dan juga meringkasnya untuk kita dengan cara yang cukup mudah dipahami. Ya, setiap jenis konsep yang tidak kamu ketahui itu, kamu itu mungkin benar-benar dapat menggunakan DeepSeek ya teman-teman, mempelajarinya dan kamu nggak perlu pergi ke Google. Kamu tahu kan mencari hal kayak gitu tuh dan juga nyaring banyak situs web yang berbeda untuk mencari informasi, dimana itu akan ngumpulin semuanya buat aku nantinya yang pada dasarnya mengubahnya menjadi lebih ringkas dan akan menghemat banyak waktu. Aku banyak melakukan ini dengan ChatGPT guys, dan aku selalu terus-menerus menanyakan pertanyaan kepadanya. Dan kalau aku itu ingin lebih banyak penalaran di balik jawabannya, aku lebih suka menggunakan DeepSeek ya, karena ya sekarang ini tuh memiliki pemikiran dan juga model penalaran yang jauh lebih baik ya teman-teman. Ya contoh penggunaan yang sangat-sangat dibantu dan aku itu sangat-sangat rekomendasiin menggunakannya untuk mempelajari hal-hal ya kan. Oke, jadi contoh penggunaan berikutnya adalah benar-benar menggunakan DeepSeek untuk ngebantu kamu ngoding. DeepSeek itu sangat hebat ya dalam hal coding teman-teman, karena sangat analitis banget, memiliki banyak penalaran sehingga ya kamu itu dapat memberikan umpan balik dan itu dapat menyesuaikan kode yang mana pada dasarnya adalah pemrogram komputer yang sangat kuat banget. Jadi misalnya kita itu dapat mengatakan tulis fungsi Python untuk menghitung deret Fibonacci. Jadi ini adalah sesuatu yang benar-benar ingin kamu coding sendiri ya kan, dan kamu itu dapat masukinnya ke DeepSeek teman-teman dan lihat aja pemikirannya seperti apa ya kan, karena ya itu benar-benar seperti tutor yang ngajarin kamu persis apa yang dilakukannya dan itu benar-benar membantu kamu mempelajari seluruh
proses dengan lebih baik. Lihat ya, lagi dan lagi itu ngasih kita jawaban guys, dan itu memeriksa dirinya sendiri juga. Jadi itu akan memverifikasi dan mencoba untuk menghasilkan solusi yang lebih baik. Dan ya, terus melakukan itu aja sampai menghasilkan sesuatu yang disukainya teman-teman. Keren. Jadi sekarang mari kita hasilkan fungsi Python untuk menghasilkan apa yang akan kita minta. Jadi ya, kita itu pada dasarnya dapat mengklik copy di sini dan itu bakal salin kodenya, itu akan menunjukkan kepada kamu cara kerjanya ya. Tentu aja itu dapat menghasilkan HTML, JavaScript, bahasa lain apapun juga, dan kamu itu ya benar-benar dapat membuat coding untuk sebuah game menggunakan DeepSeek. Dan itu sangat-sangat kuat ya, dan juga penelaran dan juga pemikirannya sangat-sangat baik di sini. Jadi kalau ini adalah sesuatu yang kamu lakukan setiap harinya, maka ya DeepSeek itu bisa menjadi alat yang hebat ya guys untuk menghemat banyak waktu. Oke, jadi contoh penggunaan berikutnya adalah kamu itu benar-benar menggunakan DeepSeek untuk membantu kamu menulis resume atau surat lamaran ya. Ya, aku pikir ini adalah sesuatu yang banyak orang itu bisa gunakan ya kalau misal di pasar kerja dan kita itu bisa mencoba untuk berpotensi mencari pekerjaan baru. Ini benar-benar dapat banyak membantu kamu. Jadi apa yang dapat kamu tulis adalah sesuatu kayak tulis surat lamaran untuk posisi software engineer di startup. Mari kita hasilkan surat lamaran untuk kita, dan tentu aja kami itu ingin mengganti hal-hal dalam tanda kurung ya. Ini menciptakan garis besar yang sangat solid dari hal-hal yang harus kita sebutkan dalam sebuah lamaran. Dan jadi ya, bahkan kalau kamu itu nggak mau menggunakan ini kata demi kata, kamu dapat membacanya teman-teman dan mendapatkan ide tentang seperti apa surat lamaran yang baik, dan kemudian hanya menggunakan info ini untuk menulis surat lamaran kamu sendiri. Kamu dapat masukin resume kamu sendiri atau surat lamaran kamu ke dalam sistemnya, dan untuk melakukan itu yang perlu kamu lakukan itu adalah ya klik ini dan kamu harus batalin ini. Jadi kamu itu dapat mengklik ini lagi dan juga upload surat lamaran kamu atau resume kamu dan memintanya untuk bikin umpan balik ya, dan itu akan ngasih kamu umpan balik yang sangat solid. Oke? Jadi contoh penggunaan berikutnya yang dapat kita gunakan dengan DeepSeek itu adalah menghasilkan kutipan guys. Aku nggak tahu tentang kamu, tapi aku selalu mencari kutipan hebat dalam kontenku dan hanya tahu dalam hidup. Jadi cara yang bagus untuk menggunakan DeepSeek itu adalah dengan menanyakannya sesuatu seperti ini ya, dan aku akan mengaktifkan search sehingga aku dapat mencari web, dan aku hanya akan mengatakan sesuatu kayak gini guys. Aku ingin terinspirasi untuk memulai bisnisku sendiri. Bisakah kamu itu memberi 3 kutipan dari pengusaha yang dapat memotivasiku? Oke, jadi sudah selesai ya menghasilkan responnya. Kamu itu dapat melihat itu memberi kita itu 3 kutipan guys, dan itu kuat banget dari pengusaha untuk membakar semangat kewirausahaanku ya. Dan ya, untuk setiap kutipannya ya itu bakal ngasih kita kutipan yang sebenarnya nantinya, siapa yang akan mengatakannya, dan itu juga akan ngasih kita beberapa analisis dan juga konteks ya guys. Hal yang sangat keren tentang pencarian web itu adalah yaitu benar-benar ngasih kamu referensi. Jadi seperti yang kamu lihat, kalau kamu itu ngeklik tombol ini di sini, dan itu akan nunjukin kepada kamu di mana itu benar-benar menemukan prom ini ya teman-teman. Jadi kita itu dapat mengklik ini dan itu akan langsung pergi ke sumber atau artikel tersebut, dan kita itu punya kutipan ini ya oleh Thomas Edison. Aku belum gagal dan aku hanya menemukan 1000 cara yang tidak akan berhasil. Ini pasti ngebantu sih dengan melihat kegagalan sebagai hal yang normal ya teman-teman, dan itu juga sangat penting banget. Dimana dia ngasih kita sumber yang sama ya, dimana kutipan ini oleh Tony Hayes dari Zappos. Pasti kutipan ini sangat-sangat bener ya teman-teman, dan ini bisa kita akses sumber dayanya juga. Jadi contoh penggunaan berikutnya yang akan kita bicarakan itu adalah brainstorming. Ini tuh mungkin sesuatu yang banyak dari kamu yang menonton video ini lakukan setiap hari kan, dan itu dapat diterapkan ke apa aja. Misalnya ya katakanlah sesuatu kayak gini guys. Aku ingin membuat makan malam 3 hidangan untuk orang tuaku. Bisakah kamu membantuku brainstorming apa yang harus dibuat? Dan aku ingin itu memakan waktu kurang dari 2 jam dan tidak terlalu rumit. Orang tua itu suka steak, jamur, dan makanan yang gurih. Jadi ya, aku memberikan beberapa konteks ya teman-teman. Kita itu akan memberikan fungsi pencarian aktif sehingga aku benar-benar dapat menelusuri website resep yang berbeda. Sekarang sebenarnya aku akan menambahkan makanan penutupnya dan aku ingin sesuatu dengan coklat di situ. Oke, jadi server sedang sibuk ya sekarang, dan aku hanya akan mencoba lagi nanti karena ya semua orang mencoba untuk mempelajari DeepSeek kan dan menggunakannya sekarang. Ini bisa menjadi berlebihan ya untuk servernya. Jadi ya itu kadang-kadang sering terjadi teman-teman. Jadi dalam hal ini aku akan mematikan mode Deep Think R1 ya, dan ini benar-benar mungkinin kita untuk mendapatkan jawaban yang sangat cepat. Ya, kamu dapat melihat itu melewatkan seluruh bagian penalarannya ya. Jadi ya jawabannya ini mungkin tidak sebagus itu guys, tetapi aku hanya ingin menunjukkan kepada kamu bahwa ya kalau server itu lagi down ya kadang-kadang kamu dapat mematikannya kan, dan itu seharusnya masih dapat mengeluarkan jawaban guys. Dan ya itu menciptakan menu makan malam untuk 3 hidangan yang cukup solid ya. Itu benar-benar ngasih kita instruksinya, dan itu juga ngasih kita mouse gitu untuk coklat decadent dan untuk makanan penutupnya juga yang tampaknya akan terasa sangat enak di situ guys. Itu agak lucu sih karena ya itu ngasih kita timeline tentang kapan kita itu harus benar-benar melakukan langkah-langkah ini. Ya, aku pikir itu udah cukup solid guys. Ya, setiap jenis brainstorming yang kamu butuhkan, kalian bisa tanyakan aja di DeepSeek ya, dan itu akan melakukan sesuatu untuk kamu. Contoh penggunaan berikutnya yang akan kita bicarakan untuk DeepSeek itu adalah terjemahan bahasa ya. Sekarang terjemahan bahasa tuh tentu aja ya, kamu itu dapat melakukan ini dengan Google Translate atau alat lain seperti itu guys. Tapi ya itu tampaknya sangat-sangat bagus ya, terutama kalau kamu itu masangkannya dengan model penalaran ini, dan kamu biasanya mendapatkan terjemahan yang lebih baik kan, yang benar-benar akan dikatakan oleh penduduk setempat daripada hanya terjemahan langsung kata demi kata. Jadi kita itu dapat mengatakan suatu kayak terjemahkan halo apa kabar ke dalam bahasa Prancis, Spanyol, dan juga Mandarin. Oke, jadi server lagi sibuk sekarang. Untuk sisa video ini aku itu hanya akan mematikan mode Deep Think R1-nya ya. Kamu itu mungkin berpikir kenapa aku itu harus menggunakan DeepSeek alih-alih ChatGPT. Nah, ketika server itu aktif dan juga berjalan, mereka punya akses ke model penalaran itu, dan itu benar-benar memberi kamu jawaban yang lebih baik guys daripada ChatGPT yang versi gratisan. Dalam hal ini itu bakal ngasih kita tuh 3 terjemahan guys. Itu semua tampaknya benar ya, dan itu bahkan ngasih kamu pengucapannya yang cukup keren. Dan ya jadi
Jadi seperti yang kamu lihat guys, kamu itu tidak perlu selalu mengaktifkan mode penalarannya. Kadang-kadang itu tuh hanya membuatnya bikin jadi lambat ya, tanpa tujuan yang diperlukan. Tapi untuk tugas yang lebih analitis dan seperti kayak dipakai berpikir kritis gitu, maka saat itulah model itu ya mungkin benar-benar ngebantu kamu. Aku hanya bakal nerjemahin bahasa kamu ya, dan juga dapat menggunakan DeepSeek untuk mempelajari bahasa, bahkan menggunakannya sebagai tutor bahasa kamu, dimana ya ini punya seluruh percakapan ya dengannya. Aku bisa minta dia buat jelasin hal-hal yang berbeda, bagaimana penduduk setempat akan mengatakan itu dan itu, apakah ini digunakan lebih umum, dan lihat dia sebagai orang yang sangat pintar ya. Jadi contoh penggunaan berikutnya yang akan aku bicarakan itu adalah ya ini benar-benar menggunakan DeepSeek untuk meringkas teks dan juga situs web yang panjang teman-teman. Jadi tentu aja ya dengan fungsionalitas pencariannya kita itu dapat membuatnya benar-benar pergi ke website ya untuk nge-crawlnya dan benar-benar mendapatkan informasi dan juga kembali nantinya. Misalnya aku itu dapat masukin URL dan mengatakan sesuatu kayak gini, bisakah kamu itu membantuku meringkas halaman ini dalam 100 kata atau kurang. Jadi itu bakal benar-benar akan dapat pergi ke website tersebut ya guys, dan ngelihat semua yang ada di halaman itu, dan kemudian bakal ngasih kita ringkasan singkat ini ya, dan itu bakal bekerja dengan sangat baik ya buat bikin artikel yang sangat panjang yang gak ingin kamu baca. Itu bakal bekerja dengan baik untuk teks kompleks yang sulit dipahami. Jadi kamu itu dapat meringkasnya dan juga membuatnya lebih mudah dipahami untuk kamu. Dan kalau kamu itu matiin fungsi pencariannya, kita tentu aja juga bisa masukin kayak misal PDF, doc atau apapun itulah, dan kita dapat membuatnya melihat lebih banyak informasi dan meringkasnya atau bahkan menanyakan pertanyaan tentang itu guys. Jadi misalkan ya ada satu hal yang dapat aku lakukan ya buat ngasih kalian contoh, yaitu masukin aja spreadsheet dan minta dia buat nomor tertentu untuk masukin laporan laba rugi buat bisnis kamu, dan nanti kamu akan nanyain itu, dan oke, berapa banyak uang yang aku hasilkan antara Juni dan juga Agustus, katakanlah di tahun 2024 ya, itu bakal benar-benar dapat menganalisis dokumen ini buat kamu guys. Itu juga dapat menganalisis website aku, dan itu dapat menganalisis teks apapun nantinya dan bisa ngejawab pertanyaan yang kamu ajukan. Oke, contoh penggunaan lain itu adalah benar-benar menggunakannya untuk membuat panduan belajar. Sekarang kalau kamu itu berada di sekolah atau kamu mengambil kelas atau apapun itu dan kamu itu perlu mempelajari sesuatu, itu sangat fungsional banget ya, dan itu bisa ngebantu kamu mendapatkan skor yang lebih baik pada ujian kamu. Jadi aku itu bisa nulis sesuatu kayak buat panduan belajar 500 kata tentang frasa paling umum dalam bahasa Spanyol. Tentu guys, kamu itu bisa ngebikin itu lebih panjang ya kalau kamu itu mau, tapi hanya untuk video ini aku bakal nunjukin sesuatu yang sedikit lebih cepat, dan kita akan ngaktifin fungsi pencariannya, dan silakan aja klik enter ya. Oke, jadi seperti yang kamu lihat guys, itu ngasih kita itu frasa paling umum dalam bahasa Spanyol. Ini dipecah berdasarkan kategori yang berbeda ya. Jadi kita itu memiliki salam dan kesopanan yang basic di situ, dan kita itu memiliki perkenalan diri, meminta bantuan atau petunjuk, makan atau belanja, mengungkapkan perasaan dan juga pendapat, pertanyaan umum serta perpisahan juga, dan juga memberi kita beberapa tips untuk latihan nanti. Apa yang juga dapat kamu lakukan untuk membuat panduan belajar itu adalah masukin aja ya, katakanlah kayak kamu memiliki spreadsheet kosakata yang kamu pelajari dengan guru dan atau apapun itulah, pokoknya masukin aja spreadsheet itu dan kemudian mintalah untuk menggunakan spreadsheet itu dan membuat panduan belajar. Itu kayak bikin kartu flash kamu gitu guys, bahkan dapat minta dia buat nguji kamu sendiri, dan ini bener-bener kemungkinannya nggak terbatas guys ketika kita itu datang buat belajar dengan DeepSeek. Cara lain buat kamu itu dapat menggunakan DeepSeek itu adalah ya dengan menggunakannya untuk menghasilkan ide bisnis. Jadi kita itu dapat mengatakan sesuatu kayak, kasih aku 5 ide bisnis yang dapat aku mulai yang harganya di bawah $100, dimana aku itu dapat bekerja dari laptopku. Kita kasih konteks, aku adalah penulis yang hebat. Oke, jadi itu akan mencari database serta web, dan itu bakal ngasih kita 5 bisnis yang berbeda yang berhubungan dengan menulis, dan ini semua sangat masuk akal ya. Dan ya kalau kamu itu ingin mulai bisnis kamu tapi ya kamu itu nggak tahu benar-benar apa yang harus dilakukan, ini bisa ngasih kamu banyak konteks buat brainstorming ide-ide untukmu ya. Contoh penggunaan berikutnya itu adalah benar-benar menggunakan DeepSeek sebagai terapis atau life coach ya. Tentu aja itu nggak akan sepenuhnya menggantikan interaksi tatap muka antara kamu dan juga terapis atau life coach manusia ya guys, tapi itu sebenarnya cukup efektif kok. Aku udah banyak mencobanya guys. AI itu dapat ngasih kamu dukungan emosional, dan itu juga dapat ngasih kamu saran ya di situ. Itu bisa ngasih kamu tips tentang katakanlah mindfulness gitu, manajemen stres, atau apapun yang mungkin kamu butuhin bantuannya. Kamu bisa nulis sesuatu kayak, aku merasa tersesat dalam hidup dan ingin mencoba untuk berhenti dari pekerjaan 9 to 5 ku. Bisakah kamu itu mengasih aku beberapa saran tentang bagaimana aku itu dapat mengelola stresku dan langkah-langkah pertama yang dapat aku ambil? Juga ngasih kita jawaban yang cukup solid ya. Apa yang kita lakukan adalah melanjutkan percakapan dengan mengajukan pertanyaan lanjutan ya. Misalnya nih, kamu itu dapat menyuruhnya untuk mengklarifikasi hal-hal tertentu ya, kayak ya kamu itu dapat ngasih AI lebih banyak konteks dan juga hanya melanjutkan percakapan kayak gitu. Ya aku pikir itu adalah contoh penggunaan yang tidak banyak orang pikirkan ya, tapi aku itu akan ngasih tahu kamu ini ya, ini sebenarnya ya sangat efektif banget guys. Dan ya terapi itu mahal banget kan, apalagi life coach itu juga mahal. Jadi kalau kamu itu nggak punya sumber daya untuk benar-benar mendapatkan jenis bantuan itu, kamu itu benar-benar dapat menggunakan sesuatu kayak gini sebagai langkah pertama. Contoh penggunaan berikutnya untuk DeepSeek itu adalah kamu itu dapat menggunakannya untuk bermain peran guys. Apa yang aku maksud tuh ya dengan ini, katakanlah misalnya kamu itu ingin belajar bahasa ya, ini adalah sesuatu yang sudah kita bahas tadi. Kamu dapat membuatnya menjadi penutur asli ya, katakanlah bahasa Perancis. Beri konteks bahwa kamu adalah seorang siswa di tingkat ini dan suruh itu menguji kamu. Jadi ya kamu itu dapat bermain peran di situ dan punya seluruh percakapan dengannya, dan pada dasarnya memperlakukannya seperti tutor gitu guys. Cara lain untuk menggunakan fitur bermain peran itu adalah ya, katakan kamu itu ingin berlatih melakukan wawancara ya. Kita itu dapat menuliskan sesuatu kayak, mari kita bermain peran wawancara kerja untuk posisi analis data. Kamu bertindak sebagai pewawancara dan ajukan 3 pertanyaan kepada aku. Sekarang aku dapat menggunakan DeepSeek untuk melatih diriku sendiri untuk tampil lebih baik atau memiliki wawancara yang lebih baik pada saat waktunya telah tiba ya. Oke, jadi katakanlah, bisakah kamu ngebawa aku melalui proyek
proyek baru-baru ini, di mana kami itu menggunakan analisis data dan memecahkan masalah, alat dan teknik apa aja yang kamu gunakan dan apa hasilnya. Tentu aja aku itu nggak tahu apa-apa ya tentang ini. Jadi aku hanya akan mengatakan sesuatu kayak, aku belum pernah punya proyek kayak gini dan aku nggak tahu apa yang akan aku lakukan. Jelas jawabannya mengerikan kan? Jadi mari kita lihat apa yang harus dikatakannya ya. Oke, tampaknya itu adalah wawancara yang sangat baik, yang benar-benar ngasih kita itu beberapa umpan balik tentang apa yang seharusnya kita jawab. Jadi itu cukup keren ya guys. Contoh penggunaan berikutnya adalah menggunakan DeepSeek untuk penulisan kreatif. Dan kita udah menyebutkan ini dengan postingan blog dan juga media sosial ya. Tapi DeepSeek juga sangat baik kok dalam menulis cerita, puisi, surat, dan jadi mari kita lakukan sesuatu kayak gini. Tulis cerita pendek tentang robot yang menemukan manusia dan mari kita buat di bawah 200 kata. Oke guys, jadi dia itu nulis cerita tentang Unit 7 yang merupakan robot pemeliharaan ya. Kita melakukan hal yang sama dengan puisi. Jadi kamu itu dapat membuatnya menulis haiku tentang topik tertentu. Dan jadi ya ketika datang ke teks dan juga output berbasis teks, AI-nya sangat kuat ya dalam hal ini. Dimana kami itu dapat mikirin apapun ya, dan dengan teks itu dapat pakai AI ini untuk menghasilkannya. Itu akan menghemat banyak waktu dan ngasih kamu fondasi guys. Dan aku tentu aja dapat menempatkan spin buat kamu sendiri pada kontennya. Banyak orang tuh berpikir bahwa robot dan juga AI itu nggak punya kapasitas untuk menjadi kreatif, tapi sebenarnya kebalikannya. Justru malah bener. Aku udah lihat AI kayak DeepSeek dan juga ChatGPT itu ngehasilin beberapa hal yang sangat menarik, bahkan hal-hal yang aku nggak pernah pikirkan sebelumnya. Jadi beberapa kasus terakhir yang ingin aku bicarakan dalam video ini itu adalah ya mungkin ini yang paling cocok buat DeepSeek ya. Tentu aja karena ia tuh punya model penalaran berpikir mendalam di situ. Itu justru sangat baik ya dalam tugas apapun yang membutuhkan pemikiran analitis, pemikiran mendalam dan pemikiran kritis. Pokoknya apapun itulah. Contoh yang ingin aku tunjukkan kepada kamu tuh adalah ya katakanlah kita itu dapat memecahkan masalah matematika. Jadi aku itu memiliki lingkaran dengan diameter 7 cm dan berapa luas lingkaran itu. Jadi ya kalau aku itu menggandakan diameter lingkarannya, berapa luas barunya, mari kita aktifkan pemikiran mendalam buat ini ya guys. Semoga itu berhasil dan semoga servernya nggak down sekarang. Sayangnya server masih sibuk teman-teman. Jadi aku bakal matiin deep thinkingnya di situ, dan tapi aku itu masih pengen nunjukin ke kalian sih apa yang dihasilkannya buat jawaban ini. Seperti yang kalian lihat, itu masih ngasih kita seluruh proses bagaimana sampai pada jawaban ini ya. Jadi ya kamu itu bisa aktifin deep thinkingnya di situ ya, dan itu bakal sedikit berbeda sebenarnya, dan jawabannya juga akan sedikit lebih ringkas guys. Tapi kita itu bakal melihat sesuatu penawaran dan juga melihat apa yang dilakukannya ya kan, dimana dia tuh bisa melakukan kayak evaluasi kembali. Tapi ya bahkan kalau kita matiin ya dia tetap bisa sih lakuin itu. Ini adalah pertanyaan yang sangat sederhana. Tapi kalau kamu itu mau bikin sesuatu yang lebih kompleks, maka disitulah model R1 itu benar-benar akan berguna guys. Ya pada dasarnya apapun yang membutuhkan banyak analisis atau pemikiran kritis dan apapun yang berhubungan dengan data dan juga angka, maka DeepSeek akan sangat baik dalam menyelesaikannya teman-teman. Di awal video ini aku udah nyebutin bahwa DeepSeek adalah open source ya kan. Jadi itu adalah sesuatu yang benar-benar dapat kamu download ke komputer kamu dan kamu gunakan secara offline. Gak kayak ChatGPT ya guys, itu bahkan selalu ngebutuhin koneksi internet kamu dan akan selalu pakai cloud gitu. Tapi dengan DeepSeek kita itu bahkan bisa mendownload seluruh model penalarannya ke komputer kita dan menggunakannya secara lokal. Sekarang bagi sebagian besar dari kamu yang menonton video ini hanya menggunakannya secara online ya kan, dan mungkin itu udah oke kok. Kayak yang kamu lihat kadang-kadang servernya down ya, jadi ya kami itu gak dapat menggunakan kemampuannya secara penuh. Dalam hal ini akan sangat berguna untuk benar-benar mendownload seluruh modelnya ke komputer kamu. Dan ya aku hanya akan menunjukkan kepada kamu ya cara melakukannya sekarang. Mungkin cara termudah untuk melakukannya adalah dengan mendownload Ollama. Jadi kalian bisa pergi ke ollama.com dan aku akan kasih linknya di bawah ya. Aku nggak akan bahas ini secara detail, tapi model yang ingin kamu gunakan itu adalah DeepSeek R1 ya misalnya. Saat ini kalau kamu itu mengkliknya, kamu bakal lihat beberapa versi yang benar-benar dapat kita download tergantung pada berapa banyak ruang dan juga memori yang kamu miliki. Beberapa di antaranya ada di situ. Jadi misalnya kalau kamu itu mungkin pengen download seluruh model penalaran dengan semua data, itu bakal jadi yang ini ya. Ini yang 671 miliar parameter. Bagi kebanyakan orang, yang 1,57 atau 8 juta parameter sebenarnya udah oke kok. Kamu gak membutuhkan seluruh model untuk mendapatkan penalaran dan jawaban yang sangat baik guys. Tapi tentu aja untuk yang terbaik ya kamu mungkin ingin beberapa kan, tapi itu tentu butuh 404 GB ya saat ini. Katakanlah aku itu ingin pergi ke yang 7B ya, di situ aku dapat mengkliknya dan hanya salin aja dan kita tempelin ke terminal, dan itu pada dasarnya ya cara kamu buat jalaninnya. Tentu aja UI untuk sesuatu kayak gini tuh sangat buruk ya. Itu sebabnya aku lebih suka hanya menggunakan deepseek.com ya. Dan ya kamu juga bisa pakai kayak Anything LLM atau LM Studio gitulah. Dan itu adalah dua cara berbeda untuk menjalankannya secara lokal di komputer kamu, tapi dengan antar muka pengguna yang lebih baik. Itulah yang mungkin aku rekomendasikan ya buat kebanyakan orang yang nonton video ini. Jadi kalau kamu itu perlu menjalankan ini di komputer kamu hanya tanpa internet, dan kemudian cara lain untuk melakukannya adalah ya dengan benar-benar hanya menggunakan sesuatu kayak Perplexity, dan kalian punya model penalaran ini dibangun di dalamnya nantinya. Saat ini kamu itu hanya mendapatkan jumlah pencarian R1 terbatas per hari pada paket Perplexity-nya secara gratis, tapi itu bisa hilang ya kalau kamu itu mendapatkan paket Perplexity yang berbayar. Aku mau bilang kalian bisa pakai Perplexity Plus ya guys. Oh ya, model penalaran DeepSeek tuh kayak AI dengan steroid ya sebenarnya. Itu bakal meneliti hal-hal menggunakan model Perplexity dan juga kemudian ngasih alasan buat info yang dia kasih. Jadi untuk pakai model itu yang harus kamu lakukan itu adalah ya datang aja ke sini, klik model penalaran R1-nya, dan yang harus kamu lakukan itu adalah klik aja prompt-nya atau pertanyaan kamu dan klik C di situ. Aku gak akan ngebahas ini secara detail karena aku pikir bagi kebanyakan orang yang nonton video ini pakai website itu udah perfect ya, selama mereka itu dapat membuat servernya masih aktif ya kan, maka itu akan membuatnya jauh lebih baik juga nantinya teman-teman. Aku gak akan ngebahas ini secara detail ya karena aku pikir bagi kebanyakan orang yang nonton video ini website itu akan sempurna ya selama mereka itu bisa bikin server mereka
mereka aktif lebih banyak, maka itu bakal ngebikinnya jauh lebih baik guys. Tentu aja kamu itu selalu dapat pergi ke ChatGPT kok sebagai alternatif yang bagus. Ya secara keseluruhan AI itu sangat kuat banget ya teman-teman. Itu selalu maju terus dan ada begitu banyak yang dapat kamu gunakan ya dengan AI kayak DeepSeek untuk setiap harinya. Dan aku udah ngebahas 15 contoh penggunaan yang berbeda, tapi ada banyak banget contoh penggunaan lain yang dapat kamu gunakan buat itu. Ya tetapi yang akan aku katakan kepada semua orang tuh adalah ya kalian cuman mikir doang ya kan, dan kamu juga bisa manfaatin pengetahuan, keterampilan, dan penalaran dari orang ini. Terus bagaimana kamu itu akan manfaatin pengetahuan, keterampilan, penalaran orang ini? Maka jawabannya adalah kamu itu dapat menggunakannya untuk apa saja guys. Semoga ya video ini bisa ngasih kamu contoh penggunaan yang gak terbatas ya. Dan kalau kamu itu nonton video ini sekarang, kamu udah tahu persis cara menggunakan DeepSeek ya kan. Jadi kalau kamu itu mendapatkan beberapa manfaat dari video ini, pastiin untuk kasih like dan juga subscribe untuk lebih banyak konten kayak gini. Aku udah bikin banyak banget video tentang kewirausahaan, keuangan, tutorial kayak gini, dan seluruh tujuanku adalah untuk membantu kamu menjalani kehidupan yang sukses secara finansial. Bagikan ini dengan teman kamu ya kalau kamu itu belum melakukannya. Jadi kalau kamu punya pertanyaan, pastikan untuk kasih komentar juga di bawah. Kami akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan ya, tapi mungkin komunitas juga dapat membantu kamu sih. Terima kasih banyak atas waktu kamu ya. Aku tahu ini adalah video yang terpanjang, tapi aku bakal muji kamu karena kamu udah nonton video ini sampai akhir ya guys. Dan aku bakal ketemu kamu di video berikutnya. Peace!